Hai guys, hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang kemarin Mama Papa sudah tanyakan via IG Story untuk Dimple dan aku. Yuk, mari kita mulai. Thank you, Mama. Bagaimana cara Dokter Dimple sabar menghadapi kelakuan laki-laki yang kadang bikin gregetan? Gregetan itu maksudnya kalau papa contohnya ngasih tahu kita mau melakukan sesuatu tapi ternyata nggak dilakukan. Terus kalau udah janji tapi janjinya nggak ditepatin. Atau kalau contohnya aku pulangnya jam 6 ya, nanti tiba-tiba nyampe rumahnya jam 8. Itu bikin gregetan. Karena jam 6-nya waktu Indonesia Barat atau bukan? Belum dispesify gitu kan. Oke, jadi Ya. Pertanyaan untuk Dimple, jadi silakan Dimple Oke. yang jawab. Nah, sekarang kalau Amrit bikin gregetan nih, untungnya nggak bikin gregetan terlalu sering. Yang aku lakukan adalah tarik nafas dulu. Itu beneran banget, karena dengan metode tarik nafas yang diajarkan sama Amrit juga, emosiku itu langsung bisa jauh lebih stabil. Kalau emosiku lebih stabil, aku jadinya bisa lebih berusaha untuk mengerti kenapa sih dia nggak nepatin janjinya. Mungkin dianya lagi sibuk atau yang lain, dan aku bakal berusaha mengerti kalau akunya nggak sebel. Jadi, cara untuk nanganin gregetan adalah komunikasi. Kalau kita merasa dia nggak dapatin janji, ya udah diomongin aja, tapi omonginnya jangan pakai urat, karena kalau omongin pakai urat nanti malah jadi berantem. Kalau menurutku, kalau laki-laki itu bikin gregetan, mungkin instruksinya itu yang harus berubah. Karena kita nggak suka disuruh-suruh, dan kita kalau nggak ngerti kenapa, atau kita merasa itu nggak penting, itu mungkin kita malas ngerjainnya. Ya salah kalau misalnya kita iya tapi nggak mengerjakan ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dijelaskan kenapa, apalagi kalau ada rewardnya, biasanya kita nurut kok. Oke, benar-benar udah jelas. Tips tetap mesra di depan anak ketika orang tuanya ada masalah. Sebisa mungkin masalah itu diselesaikan di hari yang sama. Jadi kalau anak sudah tidur, saat itu juga kita discuss sampai selesai supaya besok kita sudah kembali tersenyum lagi. Baikanlah sebelum tidur. Dan juga masalah itu kalau dibawa tidur, itu masuk ke bawah sadar kita dan efek ke tubuh kita, ke hormon kita, dan segala macam nggak sehat deh. Kalau untuk berantem dengan pasangan atau berargumen itu pasti akan terjadi gitu ya. Maksudnya kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai mama atau papa itu berantem atau bertengkar depan si kecil. Itu yang pokoknya paling gak enak. Nah, bagaimana caranya kita bisa menenangkan diri dulu sesaat meskipun masalahnya itu belum selesai, kita pause dulu. Nah, setelah kita pause, kita urus anak kita dulu, kita bereskan kewajiban kita dulu, nanti kalau anak udah bobo baru kemudian kita omongin. Dan sekali lagi mau mengingatkan, kalau diomonginnya itu tanpa urat, tanpa marah-marah, pasti solusinya akan ketemu. Dan target dari ngobrol atau komunikasi ini sebetulnya bukan untuk mencari siapa yang benar, tetapi kita benar-benar mau mencari solusinya yang terbaik buat keluarga kita. Setuju? Bagaimana cara menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis setelah punya anak? Dan bagaimana cara untuk terus menjaga komunikasi, terutama saat sedang tidak akur? Biasanya setelah punya anak itu bakal ada perubahan hormon. Perubahan hormon ini seringkali mengubah karakter atau emosi mama. Jadi perubahan hormon ini sebenarnya dalam tanda kutip normal, tetapi jangan sampai mama merasa normalnya itu kepanjangan dan kelamaan gitu. Jadi seakan-akan kita selalu mencari alasan, sebenarnya nggak apa-apa kok aku marah, atau nggak apa-apa kok aku sebel, kan aku hormonnya lagi berantakan. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan kita. Meskipun kita tahu ada faktor hormonal, tetapi kita tetap berusaha untuk menyadarkan diri kenapa sih sebetulnya kita merasakan hal-hal ini dan kenapa kita merasakan emosi ini. Jadi jangan sampai hal ini berkelanjutan dan ini malah jadi mengganggu hubungan kita dengan pasangan. Kalau dari aku ada dua. Yang pertama itu sebisa mungkin kalau marah gantian, kalau bad mood gantian. Kalau kita ngeliat pasangan kita lagi bad mood, kita jangan ikutan jadi pasien, kita jadi dokternya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu luangkan waktu untuk kencan. Date night itu penting. Jangan sampai kita sibuk kerja, sibuk ngurus anak, dan tidak ada waktu berduaan. Kalau bisa, selama-lamanya ada waktu pacaran, karena itulah sebenarnya waktu kita untuk membangun keharmonisan itu yang dicari. Termasuk kalau lagi berantem, kita jaga intonasi kita jaga pilihan kata kita selesaikan malam itu juga. Aku pernah berantem sama Dimple sampai jam 4 pagi, kita nggak tidur sampai selesai baru tidur. Jadi besoknya udah kelar gitu. Dan kita selalu mencari win-win karena kita tahu
akhirnya kita satu tim ya. Jadi menurutku kalau kita sudah merasa satu tim, pasti kita akan berupaya mencari solusi. Usahakan semaksimal mungkin jangan sampai respon kita adalah diem-dieman. Karena kalau respon kita diem-dieman, semua emosi itu akan kita pendem dan suatu hari jangan sampai kita meledak. Dan jangan sampai kita merasa bahwa itu adalah salah pasangan kita. Kita pun harus bertanggung jawab untuk emosi kita. Jadi komunikasi penting banget, dan apapun yang bisa kita keluarkan saat itu, keluarkan. Usahakan intonasinya itu stabil. Jadi usahakan kita ngomongnya itu saat emosi kita juga lagi nggak meledak-ledak. Kalau kita ketika ngobrol itu kita selalu mementingkan pernikahan ini, kita mementingkan hubungan kita, maka pasti pilihan katanya juga yang keluar akan lebih baik. Dan pasangan kita otomatis akan merasa bahwa kita nggak lagi mikirin diri sendiri kok, kita lagi mikirin hubungan kita, bagaimana supaya hubungan kita bisa tetap baik dan menjadi lebih baik lagi. Satu tips yang boleh aku sharing, contohnya pasangan kita teriak atau intonasinya itu kenceng. Woi! Kaget. Gitu, contoh. Gimana caranya kita tetap usahakan untuk menarik nafas dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga intonasi kita. Karena api ketemu api jadi kebakaran. Jadi kalau dianya jadi api, kita berusaha banget untuk tetap jadi air supaya marahnya jadi lebih reda dan kita jadinya bisa mencari solusi. Apakah kalian merasa masalah finansial berpengaruh pada keharmonisan pasangan? Sangat, bahkan masalah finansial itu juga mempengaruhi hormon testosteron laki-laki, sehingga laki-laki mungkin bisa menjadi tidak tertarik lagi dengan istrinya karena dia lagi segitu stresnya. Dan jujur aku pernah melalui itu, fase itu ada fasenya. Untungnya Dimple mengerti dan mendukung. Jadi dukungan istri itu sangat penting ketika kita lagi stres financial. Mungkin setelah melalui apa yang saya lalui, aku belajar financial planning, dan financial planning itu sangat membantu ketika ada masalah finansial karena fondasi financial kita sudah lebih stabil, lebih kuat, sehingga itu tidak lagi mempengaruhi hubungan kita. Dan setelah kita lalui masalah itu, sebetulnya kita juga merasa lebih dekat karena kita merasa, oh kita bisa nih menangani masalah yang seperti ini. Dan kalau boleh saran sedikit untuk masalah finansial, jangan sampai kita merasa bahwa laki-laki nih yang harus bawa duit ke rumah gitu. Betul. Kan. Jadi nggak apa-apa kok kalau memang contohnya karir mama lebih tinggi gitu, atau mungkin secara finansial kita lebih bisa mensupport keluarga, mungkin hal itu juga bisa didiskusikan gitu ya. Jadi masalah finansial usahakan semaksimal mungkin itu jangan sampai merubah hubungan pasangan dan jangan sampai menyebabkan rasa malu. Kalian ketemu di mana dan gimana ceritanya bisa sampai nikah? Panjang banget ceritanya ya. Ketemu di usia 11 tahun. Waktu itu ketemunya awalnya di kompetisi antar sekolah. Ya, betul. Ceritanya Dimple lomba bahasa Indonesia nggak menang. Aku lomba matematika juara. Gak usah diomongin. Abis itu dikenalin teman dan jadi berteman. Kita awalnya mulai pacaran di usia 14 tahun ya. Sempet putus, terus nyambung lagi, terus ya udahlah dikontrak saya sampai mati. Gak apa-apa kan dikontrak. No comment. Ya, jadi udah lama banget dengan ups and downs ya kita. Aku bersyukur akhirnya dia jadi suamiku. Jadi kalau mama papa masih ada pertanyaan lagi, silakan stay tune di IG @happykids_id. Kita akan buka polling pertanyaan untuk video kita berikutnya. Stay tune, semangat terus mama papa.